Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami memohon maaf kepada saudariku, saudara seimanku dimanapun berada, ataupun ada non-muslim yang mendengarkan daripada video ini. Bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati, tolong dimaafkan. Jadi alhamdulillah lanjutan daripada cerita kisah hidup yang pernah kami lalui sehingga saya menggelar diri saya adalah orang yang paling terkaya di dunia. Ya, lanjutan video tadi malam, yaitu pertama kali saya masuk di hutan bersama dengan sepupuku menjadi hukmen Mas Senso. Jadi pertama kali kami masuk di hutan, ini ada sekitar seperti ini modelnya, sekitar 5 meter luasnya. Ini di atas agak-agak rata lah seperti begini, yang kemudian di kiri kanan itu sangin jurang. Jadi pada waktu itu sepupu saya sebelum saya tiba, memang dia sudah tebang kayu seperti ini modelnya di atas ini apalagi namanya, di atas kayak gunung-gunung, dia baru jurang kiri kanan. Kemudian dia memang sudah menebang, tapi pada waktu saya datang, dia melihat bahwa kelihatan kecil, padahal orang pasang kayu yang mungkin bukan jenis seperti demikian. Maka kebetulan ada kayu di bagian sini, maka dia tebang lagi kayu. Dia kayu seperti ini, jadi agak-agak jauh. Kemudian saya duduk di pangkalnya di sini duduk, karena dia menebang kayu jauh dari ini tapi panjang kayu. Kemudian saya duduk di sini sambil melihat daripada keindahan yang di hutan. Kemudian dia menyenso, saya sambil duduk di pangkal kayu di sini. Setelah dia menyenso, akhirnya tibalah waktunya itu jatuh rebah ataupun terbaring. Maka pas ditindis seperti ini, pas ditindis ujungnya ini kayu yang saya duduki pas seperti ini, maka saya terlempar, tidak tahu berapa ketinggian saya terlempar ke atas, dan saya tidak sadar. Maka sepupuku teriak, Zakaria, di mana kamu, di mana? Karena jurang kiri kanan. Saya tidak sadar bahwa berapa meter saya terbang ke atas, diangkat dengan seperti ini, dengan kencang naik. Saya tidak sadar. Kemudian sepupu saya teriak, Zakaria, di mana? Maka pada waktu itu, waktu kami jatuh kembali dari saya sangkut di pohon. Tapi saya pingsan pada waktu itu. Tidak tahu beberapa menit kemudian saya sadar. Sepupu saya pusing mencari saya, dia tidak lihat saya di mana. Kemudian setelah saya sadar, saya teriak, saya di mana ini, Cika? Kenapa saya ada di atas pohon? Kemudian apa makna dari ini? Bahwasannya apapun yang terjadi, bila belum ajal, kita tidak akan meninggalkan daripada dunia ini, ataupun kita tidak akan meninggal bila belum ajal kita. Kemudian setelah saya turun, kemudian saya berpikir, kalau belum ajal karena jurang kiri kanan, baru yang di bawah ini saking banyak rotan, baru rotan yang penuh duri. Maka ketika saya turun, saya semakin yakin dengan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila belum ajal, maka kita tidak akan meninggal. Kemudian pada saat itu, ketika kami pulang sudah di perkampungan ataupun di tempat yang kami tempati tinggal, ini cerita sampai 3 bulan ini dicerita. Setiap ada perkumpulan
orang, pasti ini dicerita bahwa betul-betul ini seandainya Zakaria mati, saya tidak tahu saya mesti bagaimana, mungkin saya di penjara ataupun bagaimana. Kemudian setiap ada pertemuan pasti dicerita selama tiga bulan itu selalu dicerita. Dan kebetulan karena nama kecil saya adalah selalu dipanggil Saka, karena saya termasuk adalah anak diminta-minta, karena dua kakak saya ketika berusia umur 1 tahun dia meninggal. Maka ketika saya sudah lahir, maka saya dikasih nama Saka. Artinya dalam bahasa Bugis Saka itu sangkut. Jadi apa dia bilang sepupuku, dia bilang untung namamu Saka, jadi tas Saka kok, artinya tas sangkut kok di atas pohon. Tapi itu istilahnya cuma sekedar pelengkap bahasa. Akan tetapi yang perlu kita maknai di sini, apapun yang terjadi, bila belum ajal, pasti kita tidak akan meninggalkan dunia ini. Jadi yang perlunya kita lakukan di sini adalah mempersiapkan bekal sebelum menghadapi kematian. Karena yang namanya kematian tidak mengenal muda ataupun tua, bila sudah saatnya pasti kita akan tinggalkan dunia ini. Ujian yang saya terima, kalau dalam logika mustahil saya bisa hidup. Akan tetapi karena belum ajal, saya masih hidup sampai sekarang. Dan meskipun kita berbaring di tempat tidur, kalau memang sudah ajal pasti kita akan tinggalkan dunia ini. Jadi intinya di sini cerita kisah hidup yang pernah kami lalui sehingga saya bisa menggelar diri saya adalah orang terkaya di dunia. Kemudian saya bisa mengetahui dan bisa memahami yang namanya arti kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa terkadang kehidupan yang kita tempuh, terkadang sesuai dengan nafsu dan terkadang tidak sesuai dengan nafsu. Akan tetapi yang perlu kita pelajari bagaimana agar kita ini semua bisa memahami daripada arti-arti ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita semua bisa menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa lolos dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa lolos dari ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun kita diberikan ujian yang silih berganti. Jadi sekian yang saya bisa sampaikan, dan masih banyak kisah-kisah hidup yang saya akan ceritakan, dan nantikan video-video selanjutnya. Semoga video-video yang saya buat ini bermanfaat kepada diri pribadi saya sendiri dan untuk kepada seluruh manusia di seluruh alam yang mendengarkan daripada video ini, khususnya kepada kaum muslimin dan muslimat. Dan alhamdulillah, bagi yang penasaran, nantikan daripada video-video selanjutnya yang semoga membuat daripada saudara-saudari akan ada kesan bila melihat daripada cerita kisah hidup yang kami pernah lewati. Ini bukan dongeng tapi adalah kisah nyata. Jadi sekian yang saya bisa sampaikan. Ada benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada kurangnya dari pribadi saya sendiri, dan saya memohon maaf bila ada kata-kata kami yang tak berkenan di hati. Tolong dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.